Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sesibuk-sibuknya kita sebagai pribadi di dalam perjalanan persiaran hidup kita akan menjadi hambar ketika kita tidak mengenal dan melibatkan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Mari Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk berani mengambil waktu sejenak, hening sejenak, mengevaluasi dan memohon petunjuk dari Dia Sang Pemilik kehidupan. Jangan sampai kesibukan membuat kita tidak mampu memaknai persiaran hidup kita hingga akhirnya kita lupa akan Dia yang sungguh baik pada kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kemurnian, Santa Agatha perawan dan martirmu, senantiasa menyenangkan dikau karena berani mempertahankan kemurnian dan rela mati demi iman. Anugerahkanlah belas kasih-Mu kepada kami berkat doa-doanya, agar kami senantiasa mau hidup di dalam kekudusan, di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, siapa tidak senang ketika kita melakukan aksi sosial lantas nama kita dipuja-puji oleh saudara-saudari dan sesama kita? Siapa juga tidak senang ketika kita bisa dilibatkan dan terlibat aktif di dalam kegiatan bermasyarakat, kegiatan hidup menggereja, kegiatan sebagai seorang warga negara. Tetapi Anda dan saya serta kita semua diingatkan melalui Injil suci menurut Markus, agar Anda dan saya serta kita semua memberikan waktu untuk membangun relasi kita dengan Sang Pemilik kehidupan. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci Markus, Yesus mengumpulkan para murid setelah mereka menunaikan tugas perutusan. Kemudian Yesus mengajak ke tempat sunyi, mengheningkan diri dan beristirahat. Bagi Yesus, keheningan sangat berharga bagi para pelayan Allah di sela-sela kesibukan. Seringkali ketika kita terlalu sibuk, kita lupa untuk mengevaluasi diri. Seringkali ketika kita tidak memberikan waktu untuk merefleksikan atas apa yang kita lakukan, kita akan kehilangan makna di setiap pelayanan yang kita lakukan. Bahkan pelayanan akan jatuh pada rutinitas, bukan lagi pelayanan yang didasarkan atas cinta kasih dan keikhlasan, tetapi karena rutinitas, karena tidak ingin dipandang sebagai pribadi yang tidak aktif. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sesibuk-sibuknya kita di dalam perjalanan persiaran hidup kita, baik sebagai pelayan, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai atasan, sudahkah Anda, saya, serta kita semua meluangkan waktu sejenak untuk hening, melihat apa yang sudah kita lakukan, merefleksikannya? Jika kita mampu mengevaluasi dan memperbaiki sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di dalam rangkaian persiaran hidup kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali mungkin Anda dan saya serta kita semua bertanya, lantas apa yang kita lakukan di dalam keheningan? Lantas apa yang hendak kita katakan kepada Tuhan? Di dalam kitab pertama Raja-Raja,
Salomo memberikan teladan kepada kita semua apa yang mestinya kita minta di dalam doa. Bukan suatu kesuksesan, bukan suatu kekayaan, bukan pula suatu kekuasaan, tetapi kebijaksanaan di dalam mengambil setiap tindakan dalam perjalanan hidup kita. Itulah yang diberikan oleh Salomo kepada Anda dan saya serta kita semua di hadapan yang maha tinggi. Mari kita belajar dari Salomo dan juga mendengarkan apa yang menjadi pesan Yesus kepada Anda dan saya serta kita semua sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci Markus. Kita ditantang untuk berani mengambil waktu di dalam keheningan agar kita tidak terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan ketika kita berhadapan dengan sebuah persoalan. Agar kita tidak ceroboh ketika berhadapan dengan permasalahan hidup dan tantangan yang kita hadapi. Kebijaksanaan menjadi kunci di setiap langkah kita. Apakah kita mau mengambilnya ataukah tidak? Apakah kita ingin tetap atau melangkah ke depan? Setiap persoalan selalu memiliki pemecahan dan solusinya dengan caranya sendiri. Maka beranilah Anda dan saya serta kita semua bersaksi sebagaimana yang dikatakan dan diteladankan oleh Santa Agatha, seorang perawan dan martir yang tetap menjaga komitmennya untuk menjaga kemurnian relasinya dengan Sang pemilik kehidupan. Ia sudah begitu jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga ia mempersembahkan hidupnya. Bahkan ia berpegang teguh pada imannya dan bukan kepada yang lain. Semoga berkat Tuhan senantiasa menguatkan dan memberkati kita agar menjadi pelayan yang setia, bijaksana, bukan mengejar puja-puji, tetapi demi kemuliaan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Sebagai murid Kristus, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk memiliki waktu hening dan peduli kepada sesama kita. Mungkin ada benarnya kita perlu mengekspresikan iman kita. Tetapi kalau Anda, saya, serta kita semua sakit di tengah pandemi COVID-19, mari kita refleksikan. Ekspresi iman dengan memaksakan diri pergi ke tempat ibadah hanya karena dengan alasan ingin bertemu dengan Tuhan, apakah itu sesuatu yang bijak? Karena iman yang benar tidak membahayakan keselamatan orang lain. Iman yang benar mestinya membawa keselamatan dan bukan bencana. Mari kita belajar bijaksana, jangan memaksakan kehendak hanya karena kita ingin dipandang religius di hadapan sesama. Tuhan memberkati. Amin.